ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dan orang lain tersebut mengalami perselisihan, pertengkaran, perbedaan paham dan lain-lain. Dan kemudian orang tersebut sampai berucap, "Saya capek berurusan dengan kamu, saya bosan berinteraksi dengan kamu," dan lain-lain. Seringkali semua itu disebabkan karena orang yang bersangkutan masih belum mempraktekkan ayat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Alkitab mencatat, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Artinya, seseorang harus mengampuni sesamanya hingga 490 kali dalam 24 jam. Artinya dalam kurun waktu setiap 2,938 menit, orang yang bersangkutan sengaja melakukan kesalahan atau menjengkelkan hati. Perhitungannya dari 24 jam kali 60 menit sama dengan 1440 menit. Lalu dibagi 490 kali, jumlah yang Yesus tetapkan untuk seseorang mengampuni sesamanya. Itu jika perhitungannya mengambil patokan dalam 24 jam. Sementara normal orang berinteraksi di sosial masyarakat, biasanya paling lama dikatakanlah selama 12 jam. Artinya 12 jam kali 60 menit sama dengan 720 menit. Dibagi 490 kali harus mengampuni, yaitu sama dengan 1,469 menit. Artinya jika orang yang bersangkutan sengaja menyakiti kita setiap 1,469 menit dalam kurun waktu 12 jam, barulah orang yang bersangkutan menembus angka menyakiti 490 kali dalam sehari. Baru orang yang disakiti tersebut berhak menyimpan sakit hatinya. Jika hari sudah berganti, artinya perhitungan berapa kali orang yang bersangkutan sudah menyakiti harus kembali dihitung dari awal atau dari angka 0. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita terus belajar mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Dia sudah mengampuni kita. Dalam kitab Matius pasal 4 ayat 44 sampai 48, Alkitab mencatat, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Salah satu nature ilahi yang Bapa miliki adalah mengampuni dan melupakan semua kesalahan dari orang yang menyatakan diri bertobat. Untuk orang-orang yang masih hidup dalam dosa atau ketidakakuratan, Dia terus bekerja untuk menyadarkan orang tersebut akan dosa atau ketidakakuratan hidupnya. Dia memakai Roh Kudus, firman, orang-orang, situasi atau keadaan untuk berbicara dan menyadarkan orang yang bersangkutan agar segera membenahi hidupnya dan kembali berjalan dalam keakuratan. Semua efek atau konsekuensi negatif tidak pernah dirancang oleh Bapa. Dia justru meluputkan kita dari efek buruk akibat ketidakakuratan kita, membalikkannya menjadi kebaikan bagi diri kita. Nature ilahi seperti itulah yang Bapa ingin tumbuhkan di dalam hidup kita. Sebagaimana Dia sudah mengampuni kita, demikianlah kita belajar saling mengampuni dan melupakan kesalahan. Yang kedua, bagi mereka yang hidup dalam hikmat Bapa, mereka akan menikmati jenis kehidupan yang berbeda dan diistimewakan. Emosi negatif selalu bersifat merusak. Bagi mereka yang sedang disakiti atau tersakiti,
merasakan kekecewaan atau frustrasi akibat dikhianati orang yang pernah ditolongnya, dan lain-lain. Dalam menyingkirkan gejolak emosi negatif memang tidak mudah mengucapkannya. Rasa sakit itulah yang tetap berasa meskipun sudah melewati perjalanan waktu. Tapi justru itulah sebabnya Bapak menunjukkan jalan hikmat kepada kita. Daripada hidupmu terus digerogoti oleh rasa sakit hati, kecewa, tersinggung, atau apapun jenis emosi negatif yang ada, lebih baik engkau melepaskan pengampunan, melepaskan maaf, dan melupakan kesalahan yang sudah diperbuat oleh orang yang bersangkutan. Dengan kita mengikuti jalan hikmat yang Bapa tunjukkan, melepaskan pengampunan atas orang yang bersalah kepada kita, sesungguhnya kita sedang melepaskan diri kita sendiri dari berbagai jerat dan kehancuran yang bisa dihasilkan oleh suatu gejolak emosi negatif. Tidak sedikit orang yang mati, membunuh dirinya sendiri dengan cara membiarkan gejolak emosi negatif terus berkecamuk dalam batinnya. Dan semua emosi negatif tersebut jadi mengaktifasi berbagai jenis hormon tertentu dalam tubuh yang saat bekerja jadi mengeluarkan racun dalam tubuh orang yang bersangkutan. Tidak sedikit orang yang dideteksi mengidap kanker dan akhirnya mati mengenaskan hanya karena menyimpan sakit hati, akar pahit terhadap orang lain. Sayangi dirimu dengan cara mendoakan dan melepaskan pengampunan terhadap semua orang yang engkau anggap bertanggung jawab atas semua hal negatif yang terjadi atas hidupmu. Melalui doa dan pengampunan, kualitas hidup yang terbaik, yang ilahi, sedang terus dimunculkan oleh tangan Tuhan sendiri. Biarlah kehidupanmu makin memunculkan kualitas hidup ilahi.